Baik, selamat sore Ibu Bapak yang kami hormati. Selamat datang sekali lagi di webinar narasi dengan tema pengelolaan sampah plastik untuk pulau-pulau kecil yang diadakan oleh Yayasan Bintari. Adapun Bintari merupakan singkatan dari Yayasan Bina Karsa Lestari, sebuah lembaga swadaya masyarakat nasional yang bergerak dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Baik, Ibu Bapak, untuk menghemat waktu, kami akan langsung bacakan susunan acara pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan memiliki dua orang pembicara, yaitu Bapak Moh Nur Hadi ST Mling MEN, yang akan menjadi pembicara pertama. Kemudian kita akan memiliki Bapak Ahmad Juang Pratama ST MSc, yang akan menjadi pembicara kedua. Kemudian kita akan memiliki penanggap dari Universitas Diponegoro oleh Profesor Dr. Insinyur Syafruddin CES MT IPM ASEAN Eng. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, uh, kita akan memulai webinar pada sore hari ini dengan pembicara pertama. Saya melihat Bapak Muhammad Nur Hadi sudah bergabung. Selamat sore, Pak Muhammad Nur Hadi. Selamat sore, Ya, Pak Kris. ya, sudah bisa terhubung, Pak. Terima kasih. Saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum dari Bapak Muhammad Nur Hadi. Nama Moh Nur Hadi Mling MEN. Pekerjaan saat ini sebagai manajer riset, inovasi, dan pengembangan bisnis di Yayasan Bintari, Kota Semarang. Kemudian pendidikan, beliau menempuh S2 di Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Sugio Pranoto dan S2 Magister Energi di Universitas Diponegoro. Beberapa karya dan publikasi beliau antara lain 2 tahun menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, kemudian 10 tahun di Badan Kerjasama Pembangunan Pemerintah Federal Jerman atau GIZ, dan 3 tahun di Kerjasama Internasional Kerajaan Denmark. Pada sore hari ini, Pak Nur Hadi akan memberikan ilmunya, membagikan ilmunya tentang karakteristik sampah plastik, tingkat kebocoran, dan alternatif pengelolaan. Studi kasus dari Kepulauan Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah. Baik, Ibu Bapak, supaya menghemat waktu, kita langsung mulai saja oleh sesi pembicara yang pertama. Kepada Bapak Muhammad Nur Hadi, dipersilakan. Terima kasih, Pak Kris. Pertama-tama, saya sampaikan selamat sore untuk Prof. Syafruddin, kemudian untuk Pak Juang, selaku narasumber kedua, dan tentu saja kepada semua peserta diskusi kita pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan hasil riset Yayasan Bintari di Kepulauan Banda Neira mengenai bagaimana sebenarnya karakteristik sampah plastik, tingkat kebocoran, dan alternatif-alternatif pengelolaan sampah plastik di sana. Nah, mungkin sebelum lebih jauh, saya ingin sampaikan bahwa definisi soal pulau-pulau kecil ini adalah kalau mengacu ke peraturan perundang-undangan adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000 km persegi. Dan sebelum saya sampaikan materi saya juga ingin sampaikan apresiasi bahwa riset ini sebenarnya didanai oleh The Coral Triangle Center yang Yayasan Bintari lakukan pada periode Januari sampai April, dan kemudian kami juga nanti ingin Bapak Ibu mengkritisi karena kami juga ingin melakukan tindak lanjut di berupa program yang konkret untuk aksi pengelolaan sampah di Kepulauan Banda dan Laise di Maluku. Ya, outline presentasi saya meliputi pendahuluan, karakteristik sampah plastik,
pengelolaan saat ini dan tingkat kebocorannya, lalu alternatif perbaikan yang diusulkan. Ya, yang pertama, kalau kita cermati pulau-pulau kecil ya, saya mengambil contoh atau studi kasus di Kepulauan Banda, ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak, antara lain 61 jenis terumbu karang, 481 ikan karang, mamalia, ada dugong juga di sana. Nah, di sana juga ada dua kawasan perlindungan laut, termasuk pulau yang sangat bersejarah ya, yaitu Pulau Run dan Pulau Ai, di mana dulu bangsa-bangsa Eropa mencari rempah-rempah dan membuat benteng di sana. Nah, ini kawasan ini juga memiliki daya tarik keindahan alam dan budaya. Namun adanya pencemaran plastik ini tentu dapat mengganggu, termasuk mengganggu keanekaragaman hayati karena plastik-plastik yang tercecer apa namanya mengendap di dasar laut atau di badan binatang itu bisa mengganggu ekosistem. Dan memang mengangkat sampah di dasar laut itu memungkinkan, tetapi biayanya sangat mahal. Kalau menurut estimasi bisa sekitar 3.000 US dollar per ton. Nah, maka kami fokusnya adalah ingin mengetahui apa karakteristik sampah plastik di Banda, bagaimana pengelolaannya saat ini dan tingkat kebocorannya, lalu bagaimana alternatif mencegah kebocoran. Nah, mungkin Bapak Ibu sekedar ingin menunjukkan ini kira-kira lokasi Pulau Banda. Jadi kalau kalau Bapak Ibu ingat tokoh-tokoh nasional banyak yang dibuang di Banda Neira seperti Sultan Syahrir, kemudian Hatta, kemudian Dr. Cipto gitu ya. Nah, ini kira-kira itu dari Ambon masih naik kapal 8 sampai 14 jam. Kemudian di Banda sendiri nanti akan ada pulau-pulau yang lebih kecil. Nah, ini kira-kira dari Banda ada Pulau Ai dan Pulau Run yang jaraknya kalau naik perahu itu kira-kira 2 jam. Nah, ini kira-kira gambaran wilayah studinya. Lalu kami mengumpulkan data, sampling, wawancara, observasi, kemudian FGD, sampling menggunakan ASNI 1994, tentu dengan beberapa modifikasi, misalnya untuk karena fokusnya di plastik, jadi kategorisasi plastik kita perdalam untuk mengetahui bagaimana lebih spesifik plastik nanti bisa ditangani. Terus kemudian analisisnya kami menggunakan analisis komparatif, menggunakan berbagai contoh pengelolaan sampah yang sudah dilakukan di pulau-pulau kecil baik di Indonesia maupun di negara lain. Kami juga menggunakan waste flow diagram untuk mengukur berapa tingkat kebocoran di masing-masing tahapan. Waste flow diagram ini yang dikembangkan oleh GIZ kebetulan dan sudah banyak dipakai di banyak kota maupun di negara-negara berkembang. Lalu output akhirnya adalah usulan strategi meskipun ini tentu masih sangat dinamis. Nah, gambar-gambar yang Bapak Ibu lihat ini sebenarnya adalah gambar yang kami ambil di sana ya. Jadi ini benar-benar asli gambar bagaimana sampah di di Kepulauan Banda. Nah, setelah melakukan sampling, maka kami peroleh data atau informasi kira-kira seperti ini bahwa timbulan sampah per kapitanya mencapai 0,38 kg per hari, fraksi sampah plastik mencapai 12,2%, terdiri dari plastik keras 5,7% dan plastik lembaran 6,5%. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kami juga memilah lebih rinci bagaimana sebenarnya kondisi atau fraksi komposisi sampah plastik secara khusus ya. Dan itu kami bedakan berdasarkan kode resin, mulai dari kode 1 atau PET, kode 2 sampai dengan kode 6, kode 7. Nah, dan kalau kita mengacu ke
ke jenis-jenis itu, maka plastik yang paling banyak ditemukan itu jenis PP. Nah, di sini PP Bapak Ibu bisa lihat di angka 5 itu seperti sedotan, sendok garpu plastik, kemudian kotak-kotak makanan, label-label minuman, kemudian bungkus gula dan lain sebagainya. Termasuk juga plastik keras yang apa namanya dari wadah-wadah tertentu. Nah, yang kedua 23% yaitu LDPE. LDPE ini termasuk di dalamnya adalah plastik kresek atau kantong plastik itu yang memang banyak sekali ditemui. Kemudian PET di urutan 4 dan others atau lainnya ini terutama adalah saset ya. Jadi kemasan-kemasan yang minuman ringan di mana ada campuran antara plastik dan logam. Nah, itu banyak sekali dan itu mudah kita temui di dasar laut dan dasar sungai. Gitu. Untuk pengumpulan sampahnya, kami menyampling di 8 desa, dan dari 8 desa itu hanya ada 2 yang memiliki pengumpulan yang relatif baik. Di sebagian besar wilayah desanya dikumpulkan, 3 desa mengumpulkan sebagian, dan sisanya 3 desa, termasuk di pulau kecil di Ai itu tidak ada sistem pengumpulan. Dan karena tidak ada sistem pengumpulan, sementara Bapak Ibu di Pulau Ai dan Run itu sejak tahun 1600 sudah ada penghuninya karena sudah ada aktivitas rempah-rempah. Kalau kita perhatikan di Pulau Ai misalnya itu sudah banyak sekali lubang-lubang pembakaran sampah sehingga hampir setiap berapa meter itu kita bisa temui. Dan ini kan tentu sangat memprihatinkan. Nah, ini kira-kira gambaran. Yang sebelah kanan itu di Pulau Run, yang sebelah kiri di Pulau Ai, di mana di situ ada sisa-sisa pohon zaman dulu. Ya. Jadi di lubang-lubang itulah masyarakat membuang lalu membakar. Yang itu belum tentu tanah milik mereka. Jadi nanti kalau pemiliknya komplain, mereka pindah lagi seperti itu. Dan itu sangat sangat mudah ditemui. Dan tentu kalau dibiarkan maka akan sangat berbahaya karena seluruhnya akan menjadi deposit sampah. Ini pengangkutan. Pengangkutan saat ini itu sebagian besar diinisiasi oleh desa dan dibiayai oleh desa. Jadi desa melalui APBDes itu membiayai pengangkutan dan tentu saja karena dibiayai oleh APBDes ada tarik ulur antara apakah harus apa namanya seberapa luas yang bisa dicakup oleh APBDes, karena kalau semuanya dilakukan dibiayai oleh APBDes maka alokasi untuk pembangunan yang lain menjadi kurang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini mungkin penting kami sampaikan, plastik atau sampah plastik yang didaur ulang atau dikumpulkan untuk daur ulang itu rata-rata plastik yang keras jenis PET, PP, dan HDPE dengan harga jual sekitar 1.000 rupiah per kilogram. Kenapa harganya begitu murah? Karena plastik ini dikumpulkan dan dikirim ke Surabaya. Bapak Ibu bayangkan dari Banda Neira ke Surabaya kalau dikirim dengan kontainer resmi, ya kira-kira biayanya itu satu kontainer itu 15 juta, yang itu muat antara 15 ton, 12 ton sampai 18 ton. Jadi bisa jadi logistiknya saja itu bisa 1.000-1.200 begitu per kilogramnya. Nah, tingkat pengumpulan plastik rata-rata saat ini itu 6 kg per hari itu oleh satu bank sampah yang cukup punya jaringan cukup besar dan didanai oleh NGO dari Jerman, dan kemudian setahun sekali itu dijual ke Surabaya. Ya, dan untuk mengatasi strategi biaya logistik, maka mereka menggunakan
kapal yang kembali, atau biasanya ada kapal dari Surabaya membawa barang ke Banda Neira, kemudian kalau pulangnya agak kosong itu sampah itu di, diikutkan di sana dengan biaya yang lebih murah. Lalu untuk TPA ini sebenarnya kalau dibilang TPA juga tidak ada fasilitas sama sekali ya, karena tidak ada, bahkan batasnya pagarnya juga tidak ada ya, dan yang terjadi hanya dibakar. Ini kira-kira kondisinya seperti itu. Jadi sudah penuh, dibakar hampir tiap hari, tidak pernah ada api padam karena memang api sengaja dijaga supaya cepat habis. Kalau tidak dibakar maka di tepi jalan itu akan segera penuh. Nah, ini kondisinya. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat, jadi pengangkutannya di masing-masing desa seperti yang ada di layar. Nah, setelah kami analisa dengan waste flow diagram, maka kurang lebih jumlah sampah plastik per tahun itu mencapai 196 ton per tahun. Yang terkumpul itu 143 ton, yang tidak terkumpul itu 51. Kemudian yang di, dibawa ke TPA itu 139. Namun karena ada kebocoran dari tadi ya, yang tidak terkumpul, maka untuk kategori yang tidak terkelola itu kemudian menjadi 167. Ini terdiri dari yang tidak terkumpul dan sebagian dari di pembuangan di TPA yang tidak dikelola dengan baik, tidak diproses dengan baik. Nah, kemudian kalau dirinci lagi, yang tidak dikelola 167 itu 59 lari ke tanah, di timbun gitu ya. 73 ton per tahun itu lari ke perairan, ke laut, kemudian yang dibakar itu 26 ton per tahun, dan yang masuk drainase 9 ton per tahun. Dengan demikian, yang tetap berada di landfill atau di TPA itu 27 ton per tahun. Nah, itu kira-kira yang dihadapi. Nah, lalu kami juga sempat diskusi dengan berbagai pihak dan melakukan analisis komparatif. Maka mungkin inilah yang kami usulkan, meskipun di hasil riset ada banyak sekali, tapi kurang lebih yang dapat kami sampaikan itu seperti ini, dan mungkin lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Yang pertama adalah kami dan stakeholder di sana menyepakati membatasi sampah plastik yang tidak layak daur ulang. Misalnya plastik-plastik yang sedotan, kantong plastik, styrofoam, itu dilarang atau dibatasi. Nah, tentu tidak hanya dengan produk hukum, tetapi juga melalui kampanye-kampanye, misalnya di sekolah dikampanyekan dengan penggunaan tumbler. Ini masih rencana Bapak Ibu. Dan kemudian di kantin-kantin itu ada refill air gitu ya. Di hotel, restoran itu sudah mulai digalakkan, tidak pakai sedotan, tidak pakai kantong plastik, tidak pakai styrofoam. Kemudian juga yang berikutnya penting adalah memperluas pengumpulan sampah dengan masyarakat mau untuk membayar dan memilah dengan jadwal tertentu. Nah, persoalannya adalah apakah masyarakat mau membayar. Itu juga masih challenging karena selama ini beberapa desa yang mempunyai sistem pengelolaan sampah, sistem pengumpulan sampah itu dibiayai oleh APBDes. Kemudian sampah organik di pulau-pulau yang jauh dari TPA seperti Pulau Ai dan Pulau Run, karena sampahnya dipilah dari rumah, maka dilakukan pembakaran yang organik, yang terkontrol di satu tempat. Meskipun masih ada problem soal bagaimana teknologi pembakaran yang baik, kemudian seberapa konsisten masyarakat dapat memilah sehingga yang masuk ke tempat pemrosesan itu hanya sampah organik. Karena kalau konsistensinya tidak baik, bisa jadi itu juga nanti tercampur dengan
sampah-sampah non-organik. Berikutnya juga sampah anorganik ini di beberapa pulau yang misalnya seperti Pulau Ai dan Pulau Run itu diinisiasi untuk diangkut kembali ke TPA di Pulau Utama di Pulau Banda Neira. Jadi ada kapal desa yang setiap hari mengangkut eh, belanjaan dari pulau utama ke pulau kecil. Nah, kemudian gagasannya adalah sampah yang sisa-sisa plastik dan anorganik lainnya itu dipres dibawa kembali ke pulau utama untuk dibuang ke TPA. Dan kebetulan di pulau-pulau kecil itu sudah ada inisiasi, ada semacam rumah pilah, kemudian akan dilakukan pengadaan mesin pres, lalu untuk mengepres supaya lebih hemat. Kemudian yang terakhir adalah di pulau utama di Banda Neira itu sedang akan dibangun TPST. Nah, tapi Bapak Ibu juga mungkin yang perlu dipikirkan juga adalah ruang untuk TPA itu juga sangat terbatas karena di pulau kecil dan beberapa area masuk ke wilayah Taman Nasional, sehingga menjadi pertanyaan berikutnya adalah teknologi apa yang efektif mengurangi volume. Jadi itu kira-kira dari saya, mungkin lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jadi sekaligus momen ini saya minta masukan dari Bapak Ibu semua, termasuk nanti dari narasumber lain maupun dari pembahas. Saya kira itu Pak Kris, paparan saya. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Menarik sekali paparannya bahwa ternyata bagi kita-kita yang mungkin tinggal di daratan, seperti itu punya tempat sampah, punya pengangkutan, tapi kita melihat ada fenomena lain ya ternyata di pulau-pulau kecil yang ada di ekosistem perairan. Baik, uh, untuk sesi selanjutnya ini saya akan menghubungi Pak Ahmad Juang dulu. Apakah sudah bergabung dengan kami, Pak Juang? Ya, baik Pak Kris. Ya, Pak Juang. Baik, selamat sore, Pak. Selamat sore Nah, Pak Kris. ya, suaranya terdengar dengan jelas. Bapak sudah bisa share screen? Ya, siap. Bisa, Pak, ya? Ya, Saya baik. share screen ya Pak. Ya, saya perkenalkan dulu untuk pembicaraan sesi kedua ini. Jadi beliau adalah Pak Ahmad Juang Pratama, STMFC. Saat ini beliau menjadi dosen dan peneliti di program studi teknik industri Universitas Al-Azhar Indonesia. Latar belakang pendidikan, beliau menempuh studi S2 di Technische Universität Hamburg di Jerman. Kemudian karya dan publikasi dalam beberapa tahun terakhir antara lain inovator alat low cost and comfortable respirator rakyat atau LCC Respira, alat respirator untuk tim medis COVID-19 yang telah lulus uji balai pengamanan fasilitas kesehatan. Kemudian beliau juga saat ini telah mengembangkan pirolisis dengan skala komersial 200 sampai 400 kilo per batch. Baik, jadi pembicara yang satu ini akan lebih banyak membahas tentang teknologi disebut alat pirolisis itu. Kepada Pak Juang, waktu sampai dengan pukul 16.25 Pak ya, dipersilahkan untuk dapat memaparkan paparan yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih Pak Kris. Mohon izin untuk sharing screen. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bintari Foundation
pada Pak Kris, juga pada Pak Nur Hadi. Pada kesempatan ini saya juga mencoba untuk memberikan paparan dalam waktu mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 20 sampai 25 menit. Terima kasih sebelumnya paparan dari Pak Nur Hadi juga menambah, tadi saya sempat ikut apa sangat membantu sekali untuk memetakan persoalan yang ada di pulau-pulau di Bandara Naira dan sekitarnya. Baik, kita mulai dari latar belakang bahwa selain daur ulang secara fisik yang tadi saya lihat itu dikirim ke beberapa tempat, misalnya di Surabaya, dapat dilakukan daur ulang plastik yang dilakukan secara termal kimia untuk mengubahnya menjadi bahan bakar alternatif sejenis solar dia berkualitas tinggi. Kemudian eh, di sini tetap diperlukan suatu kepastian tentang kesustainability-an atau keberlanjutan penerapan sistem yang dipastikan pada daerah-daerah yang dia di luar Jawa itu tetap ramah pengguna, kemudian ekonomis dan ramah lingkungan. Karena kami paham bahwa infrastruktur di Jawa dengan di pulau-pulau di luar daerah tentu tidak bisa disamakan. Nah, karena itu kita harus pertimbangkan itu supaya kita bisa menggunakan berbagai macam bahan yang bisa didapat dengan mudah di seputar daerah tersebut. Nah, kemudian diharapkan mungkin di sini kita dapat mengolah sampah-sampah plastik tersebut sehingga bisa digunakan eh, dalam berbagai macam aktivitas seperti nelayan dan kemudian seterusnya. Nah, kemudian bahwa tujuan yang paling pertama bahwa ketika kita membuat suatu teknologi, maka yang paling utama itu adalah apakah dia bisa mencapai skala keekonomian atau tidak mesti skala keekonomian, dia kecil tapi ekonomis. Nah, tentu saja dia harus tetap memperhatikan etika lingkungan, kemudian juga dia bisa melibatkan masyarakat secara luas karena teknologi yang mudah dan ramah. Kemudian diharapkan dalam jangka panjang eh, hal yang kita bangun itu bisa menyediakan jaringan sumber energi alternatif terjangkau bagi masyarakat luas di tengah kondisi krisis-krisis ekonomi ya yang mungkin sekali akan datang ke kita ya terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Kemudian yang kita lakukan, kita sudah aplikasikan paten, sebenarnya sudah tinggal proses akhir untuk uji substansi. Nah, ini kenapa ini eh, mungkin ya karena kita alhamdulillah sudah membuat 9 produk seperti ini dan nanti akan terus bertambah begitu. Rencananya nanti di Bali ya akan ada 6 unit lagi yang kita akan buat. Nah, kemudian mungkin dari Bapak Ibu yang belum familiar tentang teknologi pirolisis. Teknologi pirolisis ini sebenarnya adalah dia pemanasan plastik dia tanpa oksigen pada suhu 320 derajat sampai 460 derajat Celcius. Nah, karena ketiadaan oksigen ini, maka plastik-plastik yang eh, kita olah itu tidak akan terbakar, dia hanya akan berubah bentuk menjadi karbon atau minyak bumi. Jadi sebenarnya adalah bisa dibilang reaksi apa namanya cracking atau dekomposisi dari plastik ya atau pemotongan rantai plastik karbon yang panjang menjadi dia lebih pendek sehingga plastik yang merupakan bahan bakarnya minyak bumi rantai karbon panjang itu akan menjadi rantai karbon pendek dan dia menjadi bahan bakar seperti solar, nafta, minyak minyak tanah, bensin dan seterusnya. Nah, ini eh, yang telah kita kerjakan kapasitas 400-500 liter bahan bakar per hari yang dihasilkan. Nah, berarti plastiknya lebih dari itu pastinya. Kemudian ini eh, generasi awal yang sudah kita kirim dulu di Sulawesi. Sementara yang
ini kita sudah kirim di Bangka, kemudian di Pemalang ada 2. Nah, kemudian nanti menyusul ke beberapa daerah lainnya. Kemudian juga kita telah melakukan uji lab. Banyak sekali kita sudah lakukan uji lab, sudah sampai lebih dari 10 tentunya ya, dari berbagai pihak juga gitu kan ya, artinya ingin mengecek hasil pirolisis kita. Memang bisa dibilang untuk pirolisis plastik memang karena bahannya bagus begitu ya, itu memang hasilnya pasti memang di atas standar ya, bahkan rata-rata yang ada di atas standar Pertamina lah ya, yang terbaik begitu. Misalnya apa Dex gitu, itu tetap jauh di atas standar ini ya. Nah, jadi ini bisa digunakan sendiri ataupun mungkin bisa dikombinasikan dengan bahan bakar Pertamina yang sudah ada gitu kan. Walaupun kita jujur menyebutnya kita tidak menggunakan bahasa solar Bapak Ibu, lebih kepada menggunakan bahan bakar alternatif pengganti gitu ya. Sehingga kita apa nomenklatur yang kita coba gunakan sehingga itu tidak bertentangan dengan undang-undang tata niaga yang ada sekarang. Nah, kemudian efisiensi hasil dari 1 kilogram plastik menjadi 1 liter BBM itu bisa dibilang secara teoritis itu 0,85 sampai 90%. Nah, namun secara praktikal dia di kisaran antara apa namanya sekitar 70 sampai 85%. Kenapa? Karena plastik yang ada di lapangan itu banyak sekali terdapat unsur-unsur katakanlah pengotor non plastik seperti kandungan air, kemudian tanah dan seterusnya begitu ya. Sehingga seolah-olah terlihat bahwa hasilnya itu tidak full. Nah, namun sebenarnya itu full sebenarnya karena mempertimbangkan unsur-unsur pengotor tersebut. Yang pertama yang saya bilang 85 sampai 90% itu adalah kaitan dengan hasil uji lab di mana waktu awal-awal kami menggunakan pelet-pelet yang asli, pelet plastik yang asli, sehingga memang karena kemurniannya tinggi sehingga hasilnya juga dia menjadi lebih tinggi ya. Nah, kemudian eh, selama kami menginstal sistem yang kami buat, ada beberapa tantangan yang memang perlu kita hadapin untuk mencapai suatu tingkat keekonomisan yang baik ya, the best lah, yang paling baik. Apabila ini bisa kita maksimalkan, maka hal ini menjadi dia akan sangat ekonomis dan menarik untuk solusi sampah karena secara bisnis menghasilkan revenue dan juga secara lingkungan mengatasi problem. Nah, eh, walaupun memang tentu saja eh, untuk tiap daerah tidak bisa disamakan karena kondisinya berbeda-beda. Yang pertama, eh, tadi sedikit banyak saya sudah mendapatkan pencerahan juga tuh, terutama untuk kondisi lapangan di Banda Neira oleh Pak Nur Hadi gitu kan. Nah, tentang manajemen pasok plastik begitu. Nah, ini menarik kalau saya lihat bahwa apa namanya bisa jadi nanti untuk plastik yang ada di seputar daerah tersebut itu tidak perlu dikirim keluar, artinya ini bisa dirubah menjadi solar karena tadi per kilo dihitung katakanlah Rp1.000. Sementara untuk di Jawa itu sangat sulit untuk mendapatkan angka seperti itu, gitu kan. Nah, yang kedua, eh, apabila tadi plastik yang dikumpulkan itu adalah dia yang berupa padatan, justru memang sedari awal kami itu membuat alat ini untuk lebih menekankan pada plastik-plastik yang unvaluable. Kalau di sini di Jakarta atau di Jawa Barat eh, apa itu dibilang plastik asoy begitu ya, plastik residu gitu kan. Nah, itu kebanyakan adalah plastik PE yang apa namanya harganya udah tidak menarik untuk dijual sehingga dibiarkan begitu saja. Nah, itu adalah manajemen pasok plastik. Jadi apabila kita bisa menyelesaikan ini, tentu proses dari pembuatan BBM ini akan menjadi sangat-sangat ekonomis.
Nah, kemudian yang menjadi core kami itu adalah bagaimana secara teknologi. Bagaimana secara teknologi ini dia menjamin keekonomisan proses. Jadi yang kita bagi tiga untuk teknologi itu adalah keekonomisan proses inti. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang menghasilkan suatu produk minyak, maka kita akan berbicara dari ujung ke ujung, dari pre-treatment, dari proses inti itu sendiri sampai ke bagian refinery. Nah, tentu saja ini karena teknologi di tangan kita, kita mau sampai kualitas seperti apa rekayasanya tentu kita bisa tentukan sendiri. Nah, kemudian eh, tetap kita harus akui bahwa untuk keekonomisan proses ini kita juga harus melakukan pre-treatment, artinya proses yang kami lakukan supaya itu benar-benar ekonomis, maka perlu juga perlakuan pra-treatment plastik gitu ya. Jadi sebenarnya plastik ini dalam keadaan kotor atau basah sebenarnya nggak masalah begitu, sama sekali tidak masalah. Karena ketika masuk dia juga akan terbakar, bukan terbakar, tapi dia akan terpanaskan, kemudian yang solid-solid itu akan mengendap. Nah, namun challenging-nya adalah bahwa efisiensi hasil ruang bahan bakar itu terbuang, yang seharusnya untuk memanaskan plastik digunakan jadi energi panasnya untuk memanaskan air, memanaskan tanah, dan seterusnya. Nah, apabila kita ada konsep pre-treatment yang baik, tentu saja ini hasilnya akan lebih banyak dan lebih ekonomis. Nah, kemudian juga kaitan dengan refinery dan standar bahan bakar, bagaimanapun barang yang dihasilkan ini merupakan suatu bisa dibilang bahan bakar untreated ya. Kalau kita lihat di Pertamina, walaupun kita bisa arahkan sebagian besar misalnya solar begitu ya, kita arahkan ke salah satu ini, tetapi tetap perlu proses perlakuan dan walaupun minim lah ya. Kalau kita kalau kita ini itu bisa sangat minim. Dan tentu saja ini perundang-undangan yang perlu kita selesaikan karena menjual bahan bakar selain Pertamina itu masih tanda tanya, apalagi ini bahan bakar sintetis. Nah, karena itu kita melakukan beberapa apa namanya eh, berapa katakan bisa dikatakan trik begitu, ataupun katakanlah eh, bagaimana kita atur supaya penggunaan ini untuk internal, jadi tidak langsung dijual ke masyarakat umum seperti itu, ataupun katakanlah yang terlibat di dalam suatu kelompok, misalnya anggota koperasi dan seterusnya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk apa namanya, untuk mendapat supply ini, kita mulai menerapkan sebenarnya ini yang disebut dengan integrated waste management system, ya. Eh, jadi sebenarnya kita menerapkan ini sudah mulai kita terapkan dan segera kita bangun ini dalam sekitar 2 sampai 3 minggu ke depan, yaitu kita menggunakan insinerator yang sangat murah, karya anak bangsa sendiri, dan kemudian juga bisa dibangun dengan biaya yang luar biasa murah, yang artinya tapi dia bisa benar-benar menghasilkan eh, pupuk, kemudian ini, nah ini jangan khawatir, insya Allah jika nanti diperlukan, kami akan bagikan ini apa namanya, desain ini secara gratis, begitu ya, sebagai bagian dari apa namanya komitmen kita terhadap kontribusi permasalahan sampah supaya ini cepat ini. Nah, kemudian yang barang-barang berharga lainnya kita masukkan baru ke dalam peralatan kita. Nah, ini insenerator sederhana tadi yang saya katakan bisa dibangun dengan bahan-bahan lokal seperti bata bata merah, kemudian dicampur dengan clay, dan juga dengan campuran gula ya, tanah liat ya, maksudnya tanah liat, gula, dan seterusnya. Ini bisa membuat suhu insenerator yang ini, kemudian jadi sampah secara umum ini bisa dapat kita musnahkan dengan ini, dan kemudian eh, hasilnya diambil, sementara yang plastik dan seterusnya kita masukkan ke dalam proses pyrolysis. Nah, kemudian eh, tentang teknologi dan keekonomisan. Jadi apa
apabila kita berbicara tentang pyrolysis, sebenarnya sudah cukup banyak yang beredar di YouTube dan kemudian di beberapa daerah gitu kan. Nah, tetapi tentu saja ini dia kaitan dengan efisiensi hasil begitu. Jadi ini bagaimana kita mempertinggi hasil konversi dengan menggunakan beberapa teknik yang secara operasional juga akan sangat murah. Jadi boleh saya kasih bayangan bahwa saya lompat dulu. Nah, di dalam di dalam reaktor pyrolysis itu biasanya itu terdapat eh, apa bagian untuk buka tutup, bagian proses buka tutup sehingga sampah itu dimasukkan, nah kemudian diproses, yang mana kita tahu bahwa sistem pembuatan dari pyrolysis ini sama sekali tidak boleh ada oksigen yang masuk begitu. Nah, untuk membuat keadaan seperti itu tidak mudah, sangat tidak mudah, dan kita lihat sebagian besar dari yang agak sedikit nanggung begitu ya, itu banyak problem di kebocoran dan seterusnya. Sehingga hasil gas yang apa hasil dari plastik yang dalam berbentuk gas gitu, itu keluar ke apa namanya ke lingkungan, dan sehingga itu akan sangat mengurangi hasil dari pyrolysis dan kemudian juga berbahaya. Nah, kita menggunakan biasanya teman-teman itu menggunakan seal, gitu, semacam seal atau packing, tetapi memang problemnya adalah ketika seal yang bisa menahan suhu sampai 500 ke atas, 600 derajat ke atas, yang 450 sampai 600 derajat begitu ya, itu sangat-sangat mahal. Jadi kalau misal kita memaksakan seperti itu, maka tingkat keekonomisan dari proses ini tidak akan tercapai. Melalui suatu apa trial dan error, kemudian riset yang panjang, akhirnya kami menggunakan mekanisme seperti ini yang diarsir ini. Jadi dia antara tutup dengan pasangan, itu kemudian kita bentuk, kita proses dengan toleransi tertentu yang ada pasangannya gitu ya. Nah, sehingga ini benar-benar kita buat seperti buat piston gitu. Jadi benar-benar apa pas gitu. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah ketika dia mencapai suatu titik panas, maka dia akan semakin kuat mengikat begitu. Jadi ini semacam sil alami yang dibuat dari logam. Nah, ini kita masukkan ke dalam paten yang kita buat karena dari bentuk toleransi dan seterusnya ini eh, kita pikir belum 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 ada satupun yang ini, dan jujur sebenarnya kami sih kalau kita based on open source begitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya kita tidak khawatir ini ditiru gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau kita tidak masuk paten, kita nggak bisa membuat hal seperti ini gitu kan ketika nanti sudah berjalan gitu. Itu aja simple gitu ya. Eh, kita kita alasan buat paten seperti itu. Jadi oke. Nah, kemudian eh, adalah yang seterusnya ini kaitan dengan bagaimana mempercepat proses. Mempercepat proses. Pada bagian reaktor ini nomor dua ini kita waktu ketika pertama kali testing, eh, apabila kita buat dari material yang sembarangan, eh, suhu reaktor itu mencapai bisa sampai 650 derajat Celcius, begitu. 500, minimal 500 sampai 650 derajat Celcius. Di mana pada suhu 400-an ke atas saja, logam-logam itu sudah mengalami suatu reaksi kimia yang disebut dengan scaling. Nah, scaling itu adalah apa namanya percepatan karat logam pada suhu tinggi. Nah, eh, tidak ada termasuk misalnya kita menggunakan stainless yang umum yang ada di masyarakat itu yang terjual biasa 304 atau 316, itu dia punya ketahanan terhadap suhu scaling apa stainless, tapi dia tetap tidak punya ketahanan terhadap suhu scaling misalnya 304 atau 316 begitu kan. Nah, itu problem. Akhirnya kita menggunakan suatu stainless khusus yang apa dia punya karakteristik yang tahan scaling, jadi tidak karat pada suhu tinggi, tapi dia juga transfer panasnya bagus. Nah, selanjutnya kita sedikit melakukan modifikasi thermal karena gimana pun walaupun dia tahan scaling, stainless ini punya problem pada transfer panas, Bapak Ibu. Artinya apa? Transfer panasnya ini dia itu lambat karena stainless itu apa
sekitar 30% daripada aluminium gitu. Jadi di dalamnya kita menggunakan dual metal supaya stainless yang ini sangat lambat panas, tapi supaya dia prosesnya cepat, aluminium kalau aluminium ini mampu menyerap apa namanya tingkat panas yang sangat cepat begitu. Nah, jadi kita combine kedua material tersebut sehingga apa memang dia sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses. Karena maupun tidak mau ini harus kita produksi dengan asumsi yang paling buruk begitu. Maksudnya yang paling mahal tenaga kerjanya. Misalnya di Jakarta dengan UMR katakanlah 4 juta sampai 5 juta rupiah itu tetap ekonomis. Target saya seperti itu waktu itu gitu kan. Jadi penting bagi kami untuk mengejar dalam satu batch proses itu di bawah 8 jam begitu karena apa kerja apa rata-rata 8 jam. Nah, kemudian kita menerapkan teknologi-teknologi yang lucu gitu ya. Ini sebenarnya jadi kalau misalnya kita berbicara tentang teknologi ini kan orang-orang fisika biasanya main PP sama dengan nRT. Jadi apabila itu tekanan rendah maka dia air cepat menguap gitu. Artinya kalau kita di atas gunung maka 80 derajat pun dia sudah panas begitu kan. Nah, kita menerapkan teknologi ini. Jadi kalau vakum itu pompanya akan sangat mahal kalau menggunakan mekanisme yang biasa begitu. Mungkin puluhan juta sampai ratusan juta gitu kan. Nah, kita menggunakan teknologi tepat guna menggunakan teknologi vakum. Jadi eh, menggunakan venturi maksudnya. Jadi sistemnya kita alirkan apa fluida air ya dari pompa, kemudian apa tarikan udara ini disebabkan karena udara yang kita tarik dalam kondisi vakum. Jadi reaktor itu kita sedot supaya vakum. Dengan demikian reaksinya lebih cepat apa lebih cepat ya. Nah, ini menggunakan teknologi yang sederhana namun dia bisa bertahan ini prosesnya 48 jam gitu. Jadi apa memang sebenarnya secara pirolis itu secara proses kelihatan sederhana gitu. Tapi apabila kita ingin membuat sesuatu yang benar-benar secara ekonomis itu memang harus detail dan serius gitu. Dari material, nah kemudian dari eh, apa namanya, mohon maaf anaknya lewat, eh, dari segi material dan seterusnya. Oke, tapi anyway, karena kita juga bergerak dalam, ya bisa dibilang kita open source ya. Jadi memang untuk mencapai yang suatu bahan bakar yang bisa digunakan untuk masyarakat, itu kita banyak melakukan trik-trik sederhana. Apalagi saya lihat dalam kasus Bintari, dia ini kan tidak industri ya. Dia lebih kepada, apa sih namanya, lebih kepada bagaimana pemberdayaan masyarakat begitu kan. Nah, jadi hal itu juga artinya, apa namanya, kita nggak dikejar-kejar target produksi begitu. Jadi yang penting manajemen bahan bakunya oke, pada skala tertentu oke, maka tentu saja nanti kita bisa melakukan apa membuat suatu bahan bakar yang dia bisa diterima oleh kendaraan, nah namun tetap tidak melakukan banyak apa namanya investasi yang tidak perlu lah begitu ya. Yang penting bagaimana di 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 masyarakat dia bisa solving problem. Baik, ya agak telat 4 menit ya, Pak Kris, mohon maaf. Saya sudahi presentasi saya. Apabila ada yang ingin disampaikan, monggo silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Juang. Tidak apa-apa Pak, masih on on time ya untuk waktunya ya. Baik, ini eh, paparan yang tidak kalah menarik ya dengan yang dipaparkan tadi. Jadi di sesi pertama tadi kita mendapatkan tantangan ya pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil, dan di sesi kedua ini barangkali Ibu Bapak kita mendapatkan insight bersama ya bahwa sudah ada teknologi pirolisis, konversi sampah plastik menjadi bahan bakar sintetis yang mungkin bisa diaplikasikan di pulau-pulau kecil. Ini saya yakin Ibu Bapak sudah banyak yang ingin bertanya, tapi sebelum kita ke sesi pertanyaan, kita akan beri kesempatan terlebih dahulu untuk penanggap. Telah hadir di antara kita Profesor Dr. Insinyur Syafruddin, CSMT. Beliau adalah guru besar dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Latar belakang pendidikan beliau S2 di ITB Bandung dan ENTPE di Lyon, Paris, dan S3 mengambil program doktor di Universitas Diponegoro. Kemudian untuk karya dan publikasi beliau, beliau telah menulis berbagai karya ilmiah dan publikasi di berbagai konferensi dan jurnal ilmiah.
serta melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pengelolaan sampah juga di berbagai wilayah. Baik, selama kurang lebih 30 menit ke depan, waktu akan kita berikan kepada Prof. Syafruddin. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, Prof. Selama 30 menit, waktu dan tempat kita berikan untuk Prof. Syafruddin untuk memberikan tanggapan begitu, Prof. Ya, Maupun pertanyaan untuk memakai diskusi kita setelah ini. ya, Terima kasih. ya. Terima kasih. Jadi secara umum yang barangkali ini hal yang menarik ya, karena di pulau-pulau kecil itu kita belum tidak bisa melakukan mekanisme pengelolaan sampah sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya. Jadi kalau secara umum barangkali kita tidak bisa melakukan itu dengan baik. Artinya apa? Karena di dalam konteks pengelolaan sampah itu kalau kita berbicara tentang skala perkotaan maupun skala pedesaan tidak di pulau kecil, tapi di wilayah yang ada di Jawa, wilayah di Sulawesi dan sebagainya, tentu kita berangkat dari moda. Ya, moda mulai dari tingkat pewadahan, kemudian ada pekerjaan pengumpulan, ada di TPS, kemudian ada pemindahan, ada pengangkutan, terus sampai ke pemrosesan akhir di lokasi TPA. Ya, di lokasi TPA. Nah, di pulau-pulau kecil itu yang secara logika lahan itu masih cukup banyak dalam konteks produktivitas timbulan itu masih relatif kecil barangkali relatif kecil, namun komposisi sampahnya juga hampir sama dengan ini, maka yang organik barangkali masih bisa dilakukan pengelolaan mandiri di lokasi itu. Nah persoalannya tadi yang keluar adalah berdasarkan hasil yang dibuat oleh Pak Nur Hadi tadi, itu cenderung yang dilakukan adalah bagaimana kita mengelola sampah yang non organiknya. Ya, non organiknya artinya non organiknya salah satunya barangkali yang paling pelik adalah berkaitan dengan sampah plastik. Karena kalau kita mau jujur, maka yang bahaya bukan sampah plastiknya, yang kita bahaya adalah mikroplastiknya. Ya, terhadap ekosistem adalah mikroplastiknya. Kalau mikroplastiknya itu sampai masuk di dalam komunitas biota, yang nanti biota itu di ujungnya adalah dimakan oleh kita manusia, maka mikroplastik ini yang akan masuk ke kita sebetulnya, yang masuk itulah itu yang bahaya. Nah, oleh karena itu secara umum adalah bahwa sampah plastik yang harus di pulau-pulau kecil itu harus dikelola. Nah, harus dikelola dengan baik ya, dan mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, saya memahami di dalam konteks ini berkaitan dengan inovasi yang tadi diberikan oleh Pak Ujang. Itu sangat baik ya, sangat baik, dan untuk skala pulau-pulau kecil yang diharapkan akan bisa menyelesaikan daripada persoalan itu, walaupun mungkin tidak bisa komunalisasi. Saya ya kemungkinan komunalisasi dalam arti apa? Di dalam arti misalnya kalau kita akan melakukan waste to energy dengan menggunakan metode pirolisa, mungkin kalau kita langsung pada skala besar di satu skala kawasan atau skala TPST mungkin agak repot ya, agak repot karena di sana ada kemungkinan terkait dengan pemahaman teknologi pirolisa secara utuh itu tidak mungkin bisa kita lakukan dalam skala rumah tangga. Ya, oleh karena itulah tantangan dari Pak Ujang barangkali bagaimana membuat ya, melakukan inovasi ya, melakukan inovasi untuk skala rumah tangga. Ya, skala rumah tangga berkaitan dengan limbah plastik ini untuk bisa dikelola. Ya, limbah plastik itu untuk bisa digunakan sebagai komponen waste to energy. Ya, waste to energy. Nah, ini tantangan. Tadi kalau
Pak Ujang yang sudah dibuat untuk dipatenkan mungkin skalanya relatif agak besar, bukan skala untuk per kakak misalnya ya di dalam. Nah ini yang tantangan buat teman-teman Bintari sama teman-teman Pak Ujang untuk melakukan inovasi pengembangan. Di satu sisi Bintari barangkali bisa memberdayakan masyarakat untuk melakukan mekanisme sampahnya tidak dibuang ke laut misalnya ya. Sampahnya dikumpulkan ya, sampahnya dikumpulkan sedemikian rupa di mana sampah itu kan ada komponennya ada 3 ya. Ya, kalau saya lihat kalau di PET dan sebagainya tadi ada 3, ada tutup, ada bodinya, ada juga labelingnya. Ya, padahal itu semuanya tiga-tiganya itu berbeda-beda ya komponen sampahnya. Yang paling mahal itu malah justru yang ada di labelnya. Ya, harga plastiknya itu jauh lebih membantu karena kapasitas plastiknya, kualitas plastiknya itu lebih bagus di dalam kaitan ini. Nah, kalau di teman-teman Bintari tadi sudah bisa melakukan bagaimana melakukan inovasi terhadap mekanisme pencacahan misalnya agar limbah plastik itu tidak dibuang sehingga bisa dijadikan bahan cacahan yang nanti masuk di dalam mekanisme pirolisa akan jauh lebih bagus ya pirolisa sehingga akan lebih bagus nanti kualitas dari produk yang diharapkan di dalam mekanisme pirolisa akan jauh lebih bagus barangkali. Kalau di tempat Pak Ujang tadi belum diterangkan apakah dilakukan mekanisme grading lebih dulu ya terhadap plastiknya atau dilakukan mekanisme pembersihan dari plastiknya sehingga ketika dilakukan mekanisme pirolisa itu tidak terjadi kualitas daripada produk waste to energinya misalnya minyak yang dihasilkan mungkin ada kemungkinan jauh lebih bagus ya gitu. Nah ini yang tantangan yang jadi yang pertama yang bisa saya simpulkan adalah tantangan bagaimana inovasi yang Pak Ujang lakukan itu adalah untuk skala rumah tangga lebih dulu ya. Nanti tahapan kalau skala rumah tangga mereka sudah bisa melakukan mungkin pada tingkatan TPST di mana TPST itu biasanya mekanismenya kita komunal ya komunal dari satu wilayah kelurahan dan sebagainya sehingga dimasukkan pirolisanya yang nanti digunakan sebagai produk energi minyak yang lebih banyak lagi di dalam kaitan ini ya. Nah ini yang perlu kita lakukan. Sebetulnya di dalam mekanisme pirolisa itu menghasilkan produk berupa bahan bakar itu juga bisa merupakan bahan bakar padat barangkali. Nanti coba Pak Ujang, sementara kalau minyak belum bisa dikeluarkan di dalam di wilayah-wilayah pulau yang kecil-kecil itu belum bisa dikeluarkan. Kalau misalnya berupa padatan, misalnya berupa padatan, ya hasilnya yang bisa merupakan bahan bakar dalam bentuk padatan, mungkin tidak di dalam kaitan ini sehingga akan mengurangi daripada jumlah plastik ya juga di dalam kaitan ini. Karena pirolisa itu awalnya adalah keluarnya adalah sebetulnya di samping minyak itu sebetulnya ada yang kita berupa padatan yaitu berupa kar dan sebagainya misalnya ya. Itu yang mungkin bisa menambah dari produktivitas daripada ini hasil daripada materi bahan bakarnya yaitu ya seperti karkwal misalnya arang ya dalam bentuk arang ya, itu mungkin juga bisa itu kalau itu bisa dilakukan maka akan menambah lagi. Nah kira-kira ini yang jadi saya tadi sekali lagi saya simpulkan bagaimana Bintari bisa melakukan pemberdayaan masyarakat melakukan mekanisme pengolahan di sumber timbulan berkaitan dengan pemilahan daripada sampah plastiknya yang ada 7 komponen itu ya 7 komponen itu dan sebagainya mungkin bisa dimanfaatkan lebih berupa bahan materi yang
yang bersih, lebih bersih daripada itu, yang nanti diberikan ke misalnya ke model yang diberikan kepada Pak Ujang, Pak, namun pada saat skala yang lebih kecil. Jadi skalanya adalah skala rumah tangga. Sehingga dengan demikian kalian kita mendidik bahwa waste to energy itu bisa dilakukan pada skala rumah tangga. Dalam arti pemanfaatan daripada sampah. Di luar pemanfaatan dari sampah organik yang menggunakan biogas di dalam biodigester misalnya. Jadi ini yang bisa kita lakukan sehingga nanti sampah plastiknya tidak dibuang ke arah pantainya atau di ke arah pesisir dan sebagainya. Kira-kira itu tanggapan saya, Pak Kris, ya. Nah, sementara itu diskusi. Ya, terima kasih Prof. Safrudin. Ada Ya. pandangan-pandangan menarik ya dari Ya. Profesor terkait ini. Karena kita masih ada waktu ini, mungkin apakah dari Pak Nur Hadi atau Pak Juang ingin memberikan klarifikasi begitu dari apa tadi yang dikemukakan Pak Syafruddin, sekaligus mungkin ada tanggapan dulu sebelum kita lempar ke publik untuk diskusinya. Ada barangkali dari Pak Nur Hadi? Ya, baik, Pak Kris, mungkin saya akan sedikit tadi ada mungkin yang kurang jelas tadi ya. Saya sampaikan bahwa memang di dalam untuk terima kasih sebelumnya kepada Pak eh, Syafruddin. Salam kenal Pak. Mudah-mudahan Ya. karena main di plastik, insya Allah kita akan sering ketemu lagi nih kayaknya nih. Ya. Eh, ya, jadi kelebihan dari pyrolysis plastik ini sebenarnya ini adalah merupakan suatu proses yang dalam tanda kutip itu tidak terlalu cerewet kalau untuk masalah kualitas begitu. Jadi eh, selama dia memang ini ada kelemahan yang saya inikan ya, bahwa memang untuk pemrosesan bahan bahan plastik ini itu dia tidak bisa memproses PET, Pak Kris, tidak bisa memproses PET karena apa ini adalah proses termal, pemanasan termal tanpa oksigen. Nah, sementara di dalam apa kandungan PET sendiri itu masih ada eh, atom O gitu kan. Nah, jadi eh, apa ini tidak bisa kita gunakan karena nanti hasilnya akan tidak bagus. Nah, itu pantangannya itu saja balik atau sama PVC. PVC karena ada klor, tentu saja itu beracun dan itu harus kita hindari. Nah, namun yang lain-lain seperti PET dan seterusnya itu tidak ada problem di situ. Nah, memang sebaiknya memang sampah yang masuk apa ini mohon maaf tidak ada problem secara kualitas. Yang ada adalah problem secara ekonomi, begitu. Karena eh, ketika kita ada ruang bakar, misalnya katakanlah 100 liter begitu. Nah, apabila itu ruang bakarnya tidak padat, maka tentu saja itu akan mengurangi efisiensi proses. Jadi hasilnya harusnya banyak jadi sedikit begitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa ini yang mungkin belum bisa di-solve oleh kebanyakan eh, teman-teman yang membuat produk serupa bahwa untuk plastik PE itu ketika kita pirolisis apabila kita tidak menggunakan apa semacam katalis begitu ya, dia tidak akan menjadi solar tapi lebih kepada wax gitu ya atau sejenis parafin. Yang mana itu tidak bisa digunakan tentunya, tetapi bersyukur alhamdulillah kita ketemu solusinya dan itu katalisnya kita bisa dapat di eh, daerah setempat, tidak usah beli yang mahal-mahal, cukup menggunakan tanah liat gitu kan, tanah liat, batu bata merah dan lain-lain itu jadi alami ya kita bisa ambil dari lingkungan sekitar, nah itu bisa digunakan sebagai katalis begitu. Nah itu mungkin tambahan dari saya. Nah kemudian juga nanti yang apa saran dari Pak Syafruddin itu tentu saja sangat bagus. Apa namanya memang dari awalnya Pak kami memang diminta untuk bahkan membuat yang besar tuh yang tontonan begitu kan. Nah tapi dari awal kami langsung menolak gitu karena kenapa? Kami ingin menciptakan suatu sistem yang bukan sentralisasi tapi desentralisasi gitu. Kami punya konsep bahwa permasalahan sampah ini harus diatasi dari TPS minimal atau mungkin yang lebih bawah itu gitu. Jadi TPA nggak banyak begitu kan. Jadi kita ngerubah paradigmanya seperti itu gitu. Dan kemudian circular ekonomi itu bisa lebih berjalan karena yang menggunakan bakal banyak begitu.
Mungkin nah kaitan dengan apa volume, nah nanti kita memang akhirnya ada harus ketemu titik titik optimal sih. Bisa saja waktu awal kami buat Pak cuma apa hanya 20 atau 40 liter. Nah, nanti kita lihat apakah itu secara ekonomis masuk apa enggak gitu. Tapi kalau kalau dia sambil lalu sih mungkin saja begitu kan. Makanya kemarin kita temukan itu di 200 liter atau mungkin 100 masih bisa, Pak. Karena kalau nanggung dia agak sedikit ini. Nah, mungkin skala-skala RW atau RT kali Pak ya, itu masih memungkinkan. Tapi kalau yang kecil mungkin itu harus dilihat dulu sih datanya begitu. Baik, mungkin tambahan saya itu Pak Kris, Pak Syafruddin. Ya, mungkin kalau skala RT mungkin Pak kan biasanya penduduk di pulau-pulau kecil kan tingkat pendapatan masih terlalu rendah gitu. Dengan inovasi teknologi yang baru di dalam kaitan untuk menyelesaikan persoalan sampah plastiknya mungkin masih memungkinkan gitu. Kalau RT, Pak. itu Iya kalau betul. itu Kalau RT memungkinkan sih. ya. Saya juga Nah memungkinkan. ini yang barangkali Bintari bisa bisa menjembatani dengan community development setempat untuk melakukan pengelolaan, tapi dengan teknologi inovasi yang sudah bisa memanfaatkan energinya gitu. Itu kira-kira beriringan dengan ini. Gitu Pak Kris kira-kira. Ya, baik. Sudah ada pencerahan ya bahwa ternyata mesin pirolisis itu yang mungkin banyak kita ketahui harganya tinggi dan seterusnya. Tetapi kalau dibuat skala kecil, sekecil-kecilnya tadi mungkin di tingkat RT gitu ya, sudah ada jalan terang. Ya, baik. Jadi untuk Ibu Bapak sekalian, sepertinya kita sudah bisa memulai untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan bisa diajukan lisan dengan resen terlebih dahulu, maupun bagi yang ingin menuliskan di kolom chat juga dipersilakan. Mohon dapat dituliskan pertanyaan ditujukan kepada siapa, kemudian apa isi pertanyaannya. Ya, Sambil menunggu peserta bertanya, Pak Kris, saya juga ingin berkomentar tadi ya. ya silakan Pak. Ya, ya pertama ide atau gagasan Prof. Saf itu menarik ketika bagaimana men-challenge Bintari untuk melakukan community development sekaligus yang mungkin ya dalam benak saya yang bangsa-bangsa PET kemudian PP keras ya HDPE keras itu tetap bisa dijual sebagai bahan daur ulang, tetapi yang sisanya LDPE dan yang lain-lain atau yang apa lembaran itu bisa dikelola menjadi dipirolisa menjadi bahan setara BBM. Karena kalau dalam konteks ini sebenarnya, mohon maaf ini, di pulau-pulau kecil itu sangat relatif sulit mencari bahan bakar. Itu jujur saja. Jadi kadangkala ya kalau pas logistik datang BBM ya mudah, tetapi seringkali juga menjadi sulit. Tetapi juga ada problem skala. Jadi mungkin kalau skalanya besar, sementara plastiknya menyebar dari pulau-pulau, itu juga mengumpulkan tidak mudah dan mungkin perlu pengelolaan yang sifatnya terintegrasi. Jadi misalnya ada semacam rumah pilah di satu pulau di mana jadi pekerjanya mungkin tidak setiap hari harus membuat pirolisa karena akan sulit mengumpulkan itu. Tetapi sambil menunggu kuotanya cukup itu kita bisa mengerjakan yang lain untuk daur ulang. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik. Nur Hadi, ini sudah ada peserta yang ingin bertanya melalui raise hand. Ada Ibu Rati ya dari TBP. Silakan Bu untuk bisa membuka mic-nya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak sekalian, Ibu sekalian. Ini menarik sekali ya. Kebetulan ini saya sedikit narasi sedikit ya Pak ya. Kebetulan memang kalau yang perusahaan kami memang akan rencana ada pembangunan TPST untuk masyarakat. Jadi tadi yang Pak Nur Hadi mengatakan bahwa membangun TPS itu harus dengan teknologi yang efektif ya. Kita sih sudah ada mungkin dari Pak Nur Hadi sendiri, eh, idealnya itu kalau untuk skala untuk masyarakat sendiri
yang teknologi-teknologi apa sih yang tadi yang dibutuhkan, kayak mungkin kalau terlalu rumit nanti kalau dijalanin, kalau kita kan dari CSR misal kita memberikan kepada masyarakat, nanti kalau pelaksananya nanti bingung kan kayak gitu. Mungkin yang efektif, yang tidak akan terlalu rumit tapi efektif dilaksanakan. Yang kedua, untuk Pak Juang tadi sangat menarik sekali sih yang tentang pirolisis tersebut, artinya akan bahan bakar ya, akan jadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tadi ada bicara tentang insenerator ya Pak ya tadi. Kalau untuk pembuatan yang inseneratornya sendiri itu Pak Juang involved di dalam satu perusahaan pembuatan yang untuk insenerator sendiri, atau di mana lokasinya ya Pak ya? Kebetulan kita ada yang diskusi juga tentang insenerator. Kemudian untuk tadi insenerator yang ditampilkan itu ada pengujian emisinya kah, Pak? Terus apakah bisa untuk pembakaran sampah padatannya, sampah sampah padatannya, sehingga pengukuran untuk emisinya seperti apa? Inputannya itu apakah harus sampah atau kan ada dari apa material lain? Nah, mungkin itu dulu, Pak. Mungkin nanti berkembang untuk diskusinya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sudah ada masing-masing satu pertanyaan ya untuk Pak Nur Hadi tadi tentang pembangunan TPST yang tidak rumit tapi efektif untuk masyarakat. Kemudian untuk Pak Juang tentang insenerator, uji emisi, dan seterusnya. Apakah akan langsung dijawab Pak Nur Hadi? Atau kita tampung dulu? Mohon masukannya. Jika ada pertanyaan yang lain, mungkin bisa kita jawab sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Pak Desi. Ya, baik. Silakan Pak Nur Hadi. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Rati. Pertanyaannya menarik. Ya. Bagaimana TPST dibangun dalam skala ekonomi? Dan tentu saja kembali, ini mau dibangun di mana? Gitu. Kalau kebetulan tema kita memang di pulau kecil, dan di pulau kecil mungkin tadi Prof. Saf memberikan clue bahwa ya kalau pulau kecil mungkin memang harus skalanya juga kecil. Tetapi kalau bukan di pulau kecil, barangkali kita bisa mengacu ke apa-apa yang sudah ada, misalnya standar-standar yang sudah ada, misalnya TPS bisa di TPS 3R skalanya 1 ton per hari, atau yang PDU ya, PDU sekarang bisa 10 ton per hari. Tapi perlu diingat juga bahwa alat apa yang perlu dibuat, lalu bagaimana model bisnis yang tepat. Selama ini mungkin saya juga ingin memberikan informasi bahwa misalnya kalau kita bicara TPS 3R itu, dari riset PUPR sendiri itu 45% dari TPS 3R yang dibangun oleh PU itu mangkrak. Nah, kami mencoba meneliti itu, dan ternyata Bapak Ibu, pertama mungkin kita sering terjebak bahwa nilai ekonomi itu terlalu banyak digaungkan, ya, sehingga seolah-olah dari nilai ekonomi sampah itu bisa menyelesaikan sampah. Pada dasarnya itu tidak mungkin, karena nilai ekonomi dari sampah mungkin hanya bisa diperoleh dari fraksi non organik, yang terutama mungkin sebagian kertas, sebagian plastik, sebagian logam, yang nilainya tidak seberapa. Jadi tidak mungkin dari nilai itu bisa digunakan untuk pembiayaan seluruh pengelolaan plastik. Dan yang menjadi sumber utama di TPST seharusnya adalah iuran dari warga. Iuran dari warga ini harus menempati posisi utama. Evaluasi kami di Kota Semarang terhadap 11 TPS 3R itu TPS 3R bisa hidup kalau 70% paling tidak dari biaya pengelolaannya itu di cover oleh biaya iuran, sedangkan sisanya baru diambil dari biaya penjualan daur ulang. Dan perlu diingat juga bahwa beberapa model pengolahan itu juga tidak selalu menguntungkan. Saya mengambil contoh misalnya mengolah kompos itu cenderung berkontribusi justru merugikan secara ekonomi, karena biaya pengolahannya lebih mahal, sementara menjualnya di samping susah juga harga jualnya rendah. Kemudian aplikasi
mesin press yang listrik itu juga mungkin akan berkontribusi terhadap merugikan karena daya listrik yang sedemikian tinggi, sementara efisiensi untuk logistik itu tidak begitu banyak. Ya, saya pikir itu, dan dari beberapa yang kami uji coba, yang mungkin yang model bisnis yang paling menguntungkan adalah memilah dan menjual untuk apa namanya plastik, kertas dan lain sebagainya. Kemudian yang organik itu dan terutama sampah makanan itu menggunakan BSF itu lebih memberi income tambahan daripada kompos secara umum. Saya pikir itu dari kami, mudah-mudahan bisa membantu. Kami kembalikan ke Pak Kris. Ya, baik. Terima kasih Pak Inung. Ini sebelum ke Pak Juang, ada yang sudah resen lagi ternyata dari Pak Purwanto, CTC. Dipersilahkan Pak untuk bisa bertanya, nanti biar bisa ditanggapi sekaligus mungkin oleh Pak Juang. Terima kasih waktunya, Mas. Menarik sekali dua pemaparan tadi. Mungkin saya tertarik ke Mas Juang tadi yang tentang insenerator dan juga pirolisis gitu. Kami kebetulan sama-sama dengan Mas Inung pada saat di Banda itu, dan teman-teman di Banda itu sudah ada yang mencoba untuk pirolisis dan mencoba menghasilkan BBM itu. Tetapi biaya yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar itu lebih besar daripada hasilnya itu. Mungkin barangkali nanti bisa di apa namanya kasih pencerahan bagaimana apakah insenerator ataupun alat yang pirolisis yang Mas Juang sampaikan tadi eh, skala ekonominya cukup menjanjikan gitu. Kemudian yang tobong atau insenerator tadi saya kira menarik Mas, dan mungkin bisa jadi solusi juga di pulau-pulau kecil yang susah transportnya gitu. Mungkin yang ingin saya tahu eh, kira-kira berapa biaya yang diperlukan untuk membuat insenerator tadi. Kemudian juga eh, berapa volume plastik yang diperlukan untuk ekonominya eh, skala ekonominya begitu. Barangkali itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Mas Juang. Baik, terima kasih. Eh, eh, ya memang tadi memang ketika apa namanya, ketika berbicara tentang keekonomisan proses, maka mau tidak mau tadi saya harus menyinggung suatu sistem yang terintegrasi ya, Pak Pur ya. Kemudian juga mungkin sedikit langsung menjawab juga pertanyaan dari Bu Rati tadi, bahwa memang kalau untuk bagian teknologi kita sudah habis-habisan di situ. Jadi artinya segala macam yang bagaimana untuk mempercepat proses dan seterusnya gitu kan, itu kita tekan habis-habisan begitu ya. Jadi memang banyak sekali memang yang mengatakan bahwa apa namanya, katakanlah tentang proses ini memang bahkan energinya itu jauh lebih besar daripada hasilnya begitu ya Pak Pur ya. Memang begitulah adanya. Jadi memang ini sesuatu yang sebenarnya kalau dilihat sih sederhana, tetapi bagaimana itu untuk mempercepatnya dan itu ekonomis itu lain persoalan begitu. Jadi kita sempat diskusi kemarin dari bahkan produk-produk yang impor Pak dari Cina gitu. Jadi untuk mencapai suhu pyrolysis itu mereka itu 48 jam, Pak. Jadi bayangkan berapa apa liter solar ataupun gas itu yang dihabiskan begitu kan. Sehingga itu jadi tidak efisien gitu. Nah, bisa saja kita menggunakan bahan-bahan yang lebih cepat menghantar panas, tapi dia tidak akan tahan lama karena mungkin 3-4 bulan jebol begitu kan. Nah, itu problem perusahaan lain. Nah, itu kita sudah atasin lah cerita di situ. Nah, kemudian saya melihat bahwa yang sebenarnya lebih murah lagi, karena gimana pun ketika kita berbicara tentang sustainability, maka itu harus ada teman-teman yang punya passion di situ, punya compassion gitu, ingin kasih solusi di masyarakat. Yang kedua mau nggak mau harus ada income stream gitu kan. Nah itu kalau tidak ada income streamnya maka itu akan sulit untuk sustain begitu.
Nah, untuk itu ada yang saya pikirkan adalah bagaimana memperoleh plastik itu dengan murah. Kan ini pikiran orang Jakarta ya, Pak. Pikiran orang Jakarta. Karena kenapa? Kalau Jakarta dari ujung ke ujung Bantar Gebang itu kita challenging-nya itu semua udah jadi titik-titik apa penguasaan apa namanya? Ini bisnis kan, rantai bisnis kan. Sehingga itu tidak Hmm. tidak 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 mudah seperti itu gitu kan. Nah, jadi akhirnya kami berangkat pada suatu kesimpulan bahwa oke untuk ngumpulin plastik ini gimana kalau misalnya kita bangun suatu tempat pengumpulan sampah kayak gitu. Eh, Kalau bisa nggak usah tanpa tanpa apa namanya tanpa tipping fee deh gitu. Kasarnya seperti itu walaupun kita masih belum tahu itu bisa tercapai apa tidak gitu kan. Nah, jadi akhirnya challenging-nya adalah ketika kita buat seperti itu, maka kan bagaimanapun tentang bagaimana sampah ini musnah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya lahan 300 meter atau katakanlah 1000 meter sampai 1000 meter kita terima sampah. Nah, supaya itu tidak ini kan harus tetap dimusnahkan. Maka mau tidak mau kita harus sampai pada suatu titik eh, integrasi pengolahan sampah. Dan benar, saya setuju banget apa yang dikatakan oleh Pak Inung begitu. Untuk sementara yang paling aman itu ngomongnya pemilahan dengan maggot lah, dengan maggot gitu kan. Nah, kemudian apa namanya? Kami akhirnya bisa mengcrack nih Pak ya karena kita kan apa eksperimenter juga ya. Jadi teknologi tobong sampah itu sebenarnya itu adalah bagaimana upaya kita untuk menghindari nomenklatur insenerator Pak gitu. Jadi ketika kita ngomong nomenklatur insenerator nanti dia akan ber bermasalah secara apa namanya eh, legal gitu. Walaupun kita darurat sampah itu bagaimana gitu kan. Nah, padahal sebenarnya konsep dari tobong ini adalah bagaimana kita membuat suatu material yang setara dengan apa insenerator yang bisa satu hari gitu. Satu hari itu 24 jam ya, menghabiskan sekitar 8 sampai 10 ton sampah, tapi dengan biaya yang sangat-sangat murah gitu kan. Nah, eh, insenerator itu harganya itu kira 1 sampai 2 M, 1,5 sampai 2 M. Nah, itu kita bisa bangun, Pak. Itu sebenarnya dengan bahan-bahan yang natural itu mungkin kalau ada swadaya masyarakat itu kisaran 30 sampai 50 juta, Pak. Kalau kita hanya mengacu pada fungsi-fungsinya. Begitu kan? Jadi misalnya sebagai contoh gini, eh, yang paling penting dari insenerator itu adalah bagaimana dia bisa menahan panas sehingga panas di dalam apa ruang itu bisa 800 derajat ke atas gitu kan. Sehingga aman untuk plastik. Kalaupun tidak sampai 800 paling tidak kita sudah pilah dulu begitu. Jadi kita tidak tidak bermasalah dengan kandungan apa dioksin, furan dan seterusnya begitu. Sehingga tidak jadi problem di LH. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita apa namanya menghilangkan asap yang jadi itu perlu ada semacam filter saringan asap untuk apa namanya untuk menghilangkan itu dan efeknya kita bisa menghilangkan sampah-sampah non plastik kemudian yang untuk maggot kita pisahkan tentunya untuk maggotnya kemudian yang tidak bisa dipakai kita masukkan ke dalam tobong tersebut. Kemudian yang plastik kita bisa jual ataupun dijadikan pyrolysis begitu kan. Jadi kita mau nggak mau dan saya juga berpikir Pak, nggak ternyata agak susah ya kalau saya hanya di plastik aja begitu tanpa memikirkan yang ini gitu kan. Karena nanti akan biaya biaya apa bahannya juga akan tinggi seperti itu. Dan karena itu kita saya sebenarnya minggu ini nih saya bolak-balik nih eh, untuk menseleksi tempat gitu yang yang kita mau buat jadi pilot project. Artinya Tobong ini telah dibuat Pak di Kalimantan, eh, di Sumatera, di Lampung, kemudian juga di Cilegon itu sudah dibuat. Tapi yang belum ada yang terintegrasi gitu dengan proses apa namanya proses ya, pyrolysis dan juga maggot. Nah ini harapan saya mau satukan di dalam satu tempat nih supaya kita lihat apa ini menjadi sesuatu yang apa namanya yang sustain lah kurang lebih seperti itu. Kemudian skala itu bisa di apa namanya skala itu saya bicara 1 3 ton itu per 8 jam cukup nggak sih Pak kira-kira? Apa kalau dengan
dengan biaya katakanlah cuma sekitar ya mungkin kalau masyarakat swadaya masyarakat mungkin nggak nyampe 30 juta kali Pak. Jadi misalnya masyarakat nyumbang 10 bata gitu kan satu satu orang gitu kan. Nah itu eh, bahan-bahannya sederhana. Jadi nanti kalau teman-teman Bintari berkenan silakan nanti saya akan bagi gitu. Misalnya saya sharing kita gunakan bareng-bareng eh, sambil belajar bareng. Kemudian untuk masalah asap kita pakai siklon Pak. Siklonnya ada dua gitu kan. Nah, jadi masalah asap sebenarnya memang tinggal kita tes asap aja sih, uji uji asap. Tetapi bisa dipastikan karena siklonnya tadi dua desain kita itu sangat minim. Yang keluar cuma uap air aja di atas. Kurang lebih itu Pak Purwanto. Terima Ya. kasih Mas. Mungkin kalau ini mungkin kalau kapan-kapan kita bisa diskusi khusus untuk masalah topik tobong ini boleh Pak Topong. tadi monggo kita apa kita informal aja gitu kan paling tidak Ya, kita bisa sharing lah untuk hal-hal yang bermanfaat seperti ini gitu. siap Pak Juang. Mungkin next seri ya. Ya, baik. Ah, tadi kelihatannya ada pertanyaan Bu Rati yang belum terjawab, Pak, terkait perakitannya di mana, kemudian ada pertanyaan tentang uji emisi gitu. Mungkin bisa dijawab dulu sebelum kita ke pertanyaan yang di kolom chat. Punten itu ke saya tadi ya perakitan ya Pak Kris ya Ya, ya, ke Pak yang Juang. tobong ya tentang tobong ya Ya, betul. ya baik mohon maaf Bu Dita tadi ya kalau salah ya Bu Rati Bu Rati, Pak. mohon maaf saya lupa Bu Rati. Tobong itu mau nggak mau harus dirakit di tempat Bu karena itu seperti membangun rumah atau katakanlah pos satpam gitu ya level kesulitannya gitu ya pos security gitu kan atau WC umum gitu kan ukurannya kurang lebih seperti itulah gitu jadi nanti kita itu bisa disurvei kemudian tinggal desain tinggal kita panggil tukang kemudian nah ini scale up Bu ya jadi artinya gini itu kan tobong tanpa bahan bakar kalau namanya insenerator itu kan disemprot terus dengan bahan bakar begitu gitu ya nah itu tentu saja akan sangat boros. Nah, kalau sistem tobok ini dia hanya pada saat pertama aja. Kita bisa pakai, kalau mau cepat, tentu saja kita pakai burner, blower kayak gitu kan. Sorry, burner cepat. Atau kalau enggak ya, kalau dananya minim, kita tidak tidak punya budgeting ya kita cukup siram minyak tanah sampai kering, sampai seperti api unggun ya Bu ya. Cukup panas. Nah, kemudian kita tinggal nyalain blower Bu. Tek gitu. Jadi sistemnya seperti bakar sate, tapi karena udah suhunya sudah tinggi, gitu. Nah, itu dia jadi sama sekali nyaris tidak memerlukan bahan bakar begitu kan. Sampahnya sebagai bahan bakar. Nah, kemudian yang menariknya adalah kenapa? Ketika suhu temperatur ini mencapai 600 derajat Celcius ke atas, maka semakin basah sampah itu semakin bagus. Karena sampah itu akan terurai menjadi hidrogen dan oksigen yang merupakan bahan bakar gitu. Tapi tentunya dia tidak bisa langsung banyak Bu. Jadi artinya apa namanya? Dia volumetriknya itu misalnya dia dimasukkannya ya mungkin eh, seperempat sampai sepertiga volumetrik dari volume tobong tersebut. Tapi kan ini dimasukinnya secara continuous begitu kan. Jadi kalau kita ngomong dalam waktu 24 jam itu 10 ton itu kemakan gitu. Kalau bahan tobongnya menggunakan bahan-bahan yang benar-benar bagus, dia menyerap panas. Tapi kalaupun dia tidak bahan biasa saja, mungkin 8 ton per hari itu 2 sampai 3 ton itu dapat juga sih, begitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Kris. Saya kembalikan lagi kepada Pak Kris. Ya, baik. Terima kasih, Pak Juang. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya di kolom chat ya dari Kamala Septia Zona. Perkenalkan, saya Kamala dari Kepulauan Riau, ingin bertanya kepada Pak Juang. Saya tertarik dengan teknologi insenerator yang telah dijabarkan, dan tanpa paparan saya melihat hasil insenerasi dijadikan pupuk. Apakah material yang diolah dalam insenerasi hanya material organik saja? Apakah memungkinkan teknologi tersebut dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga sampah? Itu Pak pertanyaannya. Ya, mungkin saya coba jawab, mungkin selalu sekalian menjawab eh, Pak Surya ya, dari Bogor ya Pak, mirip sebenarnya ya, pertanyaan saya. Baik, Ibu, Ibu dari Riau, sebenarnya ini peluang banget ya. Eh,
tobong ini bisa digunakan sebagai pembakar tandan sawit yang pupuknya itu jadi pupuk kalium. Per kilonya 2.000 sampai 3.000 perak. Kemudian kalau bisa memodifikasinya mungkin bisa sampai 9.000 ya, 7.000 9.000 gitu kan. Tandan kosong misalnya. Nah, kemudian eh, apa namanya? Tentunya ketika kita tentunya semuanya sebenarnya bisa dibakar ya kalau kita berbicara tentang kemampuan begitu kan. Nah, tapi ini diam-diam aja begitu kan. Artinya eh, kalau kita bakar plastik tapi inseneratornya tidak mencapai 800 nanti jadi problem di apa namanya? Di lingkungan hidup itu khawatirnya begitu kan. Nah, jadi secara formal tetap kita harus katakan bahwa ini kita pilah dulu sampahnya, kemudian yang bahan-bahan berbahaya itu tidak kita masukkan ke dalam ini. Nah, kemudian misalnya katakanlah plastik itu dibakar, itu atau abu atau kertas dan lain-lain. Nah, itu mungkin dia akan bisa menjadi apa sih namanya? Akan menjadi RDF, tapi saya nggak begitu yakin ya, Pak ya. Eh, kalau jadi menurut saya benar apa yang dikatakan Pak Nur Hadi itu, Pak Inung, apa bahwa maggot itu menarik ya, karena apa 1 kilonya mungkin lumayan mahal tuh, sekitar 7.000-an ya Pak, atau kurang dari itu, Pak Nur Hadi? Ya Pak, segitu. Ya 7.000 ini maggot maggot basah ya. Nah ini saya juga sebenarnya menghadapi problem sawit nih, karena buat CPO kan untungnya nanggung kan, gitu kan, sangat nanggung gitu. Nah ini aduh sampah solidnya bisa dipakai untuk bahan maggot ternyata Pak, dan itu salah satu makanan terbaik gitu kan. Jadi apa dalam hal ini apa untuk yang proyek lain yang sedang saya kerjakan sawit kecil, sawit yang dalam dalam apa volume kecil itu bisa bisa langsung untung karena ada maggotnya itu gitu. Untuk limbah ya, limbah sawit gitu. Ya, mungkin begitu ya. Oke, material apa saja? Oke, untuk pembangkit listrik tenaga sampah, kalau menurut saya sih, mohon maaf, apa namanya, kalau langsung tobong itu ekonomisnya di atas tobong itu dikasih bisa dikasih uap Pak, dikasih. Jadi tobong itu kan sebenarnya seperti kompor, gitu kan. Nah di atasnya itu dikasih uap, itu bisa untuk kalau mau buat industri sauna mungkin itu menarik karena sauna 1 jamnya 150.000 tuh. Kemudian untuk apa sih namanya? Untuk laundry itu memungkinkan kalau menurut saya. Tapi kalau untuk plastik, untuk sorry untuk langsung ke listrik, saya pikir apa eh, tidak tidak begitu menarik ya. Mending dijadikan bahan bakar dulu, baru kemudian dari bahan bakar itu dijadikan untuk generator. Mungkin itu kalau 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 saya pikir karena panasnya itu tidak stabil. Artinya kalau kita gunakan apa untuk menggerakkan turbin dan terus-terusnya itu agak 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 repot begitu ya. Mekanisme sampah kering yang masuk itu loh, supaya suhunya stabil. Mungkin jawaban saya seperti itu, Ibu yang dari Riau. Ada contoh. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada yang raise hand, bisa lihat duluan dari Pak Marasa Besi ya, dari DKP. Ya, silakan Pak, bisa disampaikan pertanyaannya secara lisan. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya Saiful Marasabesi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Menarik sekali pemaparan dua materi yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, termasuk dari Profesor Penanggap, dalam artian banyak hal yang menambah wawasan dan hasanah berpikir kami tentang pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil. Tadi sempat saya tulis mungkin saya langsung saja, ada 3 simpulan saya menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Juang tadi, bahwa yang pertama semoga teknologi tersebut secara berkala dan kontinu dapat diterapkan di wilayah-wilayah pulau kecil yang dikuasai oleh masyarakat yang secara wilayah keberadaannya cukup termarginalkan, dan yang kedua secara berkala dapat pula secara ekonomi meningkatkan ekonomi karena ada produk yang dihasilkan berupa BBM, dan yang ketiga dapat memelihara kelestarian lingkungan secara berkesinambungan.
Mungkin saya langsung pada Pak Nur Hadi. Bapak Nur Hadi sudah cukup tahu kondisi pulau-pulau kecil di Banda, di mana luas daratannya sangat terbatas dan pemikiran masyarakatnya juga tidak terlalu bagus terkait dengan pengolahan sampah. Kira-kira seberapa efektif Pak Nur Hadi kondisi penerapan teknologi yang coba dijabarkan atau digambarkan tadi oleh Pak Juang di Kepulauan Banda dari sisi pengamatan Bapak. Karena kami inginkan teknologi ini insya Allah dapat berlangsung panjang dan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu sementara dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ini pertanyaan ada yang ditanyakan ke Pak Nurhadi dan Pak Juang ya. Mungkin kita ke Pak Nurhadi dulu. Sekalian ini, Pak Nurhadi, untuk Bintari, menurut Bapak bagaimana tingkat pengelolaan sampah di Banda sendiri? Apakah pemerintah bisa mendukung dan apakah bisa bekerjasama dengan bank sampah di sana? Ya, mungkin Pak Nurhadi dulu yang menjawab, baru nanti Pak Juang lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ketemu kembali Pak. Ya Pak. Ya, mungkin ya dulu waktu kita FGD di Banda, barangkali untuk pemrosesan akhir ini kami masih mencari-cari teknologi ya, dan kebetulan setelah ketemu Pak Juang ini ada dua alternatif. Yang pertama adalah pirolisis, yang kedua adalah topong. Meskipun pirolisis itu sudah diterapkan dan gagal di Banda karena meledak waktu itu. Tetapi saya melihat bahwa alat yang dibuat oleh Pak Juang ini relatif lebih dari sisi safety lebih baik. Namun secara keseluruhan mungkin challenge atau tantangan yang utama adalah bagaimana mengumpulkan sampah dalam skala yang besar. Nah, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan, dioperasionalkan setiap hari menurut saya. Jadi mungkin dioperasikannya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali dengan kapasitas yang kapasitas terpasang. Nah, karena pirolisis ini produknya adalah bahan bakar sintetis setara solar, mungkin dalam konteks kepulauan ini menjadi menarik karena berminggu-minggu saya di Banda mencari BBM ini relatif sulit ya. Jadi ini dapat menjadi terobosan ketika kita bisa menjamin plastik yang terkumpul, lalu terutama plastik yang tidak layak untuk daur ulang diproses, kemudian hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri secara langsung. Nah, tetapi itu tadi mungkin hanya bisa beroperasi seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, selain itu mungkin ini yang teknologi kedua tanggapan saya terhadap teknologi topong tadi. Terus dikaitkan dengan pertanyaan dari Kepulauan Riau, saya melihat bahwa topong ini khususnya kalau dari perspektif Bintari mungkin akan lebih aman kalau yang dibakar itu dari sisa-sisa sisa-sisa limbah pertanian dan organik, itu mungkin lebih aman dan akan lebih baik mungkin bisa diintegrasikan dengan pengeringan, alat pengeringan, karena di pulau-pulau kecil ini ada problem cuaca yang berubah-ubah, juga mungkin butuh daripada pemanfaatan yang lain seperti sauna atau apa tadi yang disampaikan, mungkin uap keringnya itu bisa dimanfaatkan tentu dengan treatment tambahan ya untuk pengering produk pertanian. Itu mungkin lebih baik, tetapi mungkin ini perlu riset lebih lanjut. Saya kira itu Pak. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Nurzihan Firda. Bagaimana tingkat pemilahan sampah di Banda sendiri? Apakah pemerintah desa mendukung
dan mau bekerja sama. Nah, sampai saat ini yang kami lihat itu tingkat pemilahan yang diinisiasi oleh Bank Sampah itu masih ada kisaran 6 kg per hari. Apakah bisa ditingkatkan? Saya yakin masih bisa dengan edukasi yang lebih terstruktur, pengumpulan yang lebih terschedule, terjadwal gitu ya. Dan saya kira perlu justru itu komitmen dari Pemkab dan pemerintah desa. Saya melihat bahwa pemerintah desa itu sudah sangat bagus, sudah punya perdes tentang lingkungan hidup yang di dalamnya juga ada mengatur tentang sampah, dan ada beberapa desa yang sudah berkomitmen untuk membiayai pengangkutan sampah. Tetapi saya kira dengan keterbatasan pengetahuan, mungkin juga edukasi semacam ini masih ya natural ya, belum efektif. Kalau ada NGO yang bisa mendampingi secara lebih terstruktur bagaimana cara memilah yang baik, kemudian pengumpulan yang baik, kemudian pada saat yang sama memberikan kesadaran bahwa nilai sampah itu memang penting, tetapi biaya pengelolaan sampah itu juga penting. Jadi itu perlu diedukasi. Dan kami saat ini Bintari memang sedang mengajukan pendanaan ke UK Ocean, Pak. Jadi ini sekaligus kita, Bapak Ibu, kita ngobrol supaya bagaimana kita juga memperoleh masukan dari Bapak Ibu semuanya. Supaya saya nanti juga bisa berkunjung lagi ke Banda Neira, Pak. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Ya, kembalikan Pak Kris. ya baik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Marabesi untuk Pak Juang. Ini sekaligus mungkin bisa disambung dengan closing statement ya Pak ya, kalau sudah ada pertanyaan lagi. Iya, mohon Silakan maaf Pak Juang. Pak Kris, Ya. ini di Jakarta tiba-tiba hujan deras gitu. Jadi tadi sinyalnya agak sedikit problem. Boleh diulangi yang pertanyaan untuk saya Pak Kris, yang dari Pak Maras. Pak Marasabesi, ya. Ya baik, silakan Pak Marasabesi bisa bertanya lagi untuk langsung dijawab oleh Pak Juang. Mohon mohon izin Pak Juang, Ya Pak. oleh Pak Juang tadi, Banda ini dia pulau kecil, sangat terbatas dan memiliki masyarakat yang punya semacam pemahaman terkait dengan pengelolaan sampah yang masih sangat-sangat terbatas. Terkait dengan itu, kira-kira seberapa efektif penerapan teknologi ini di Kepulauan Banda, Pak? Itu maksud pertanyaan saya. Dan kira-kira apa yang bisa kami laksanakan agar kondisi itu bisa berjalan secara. Oh ya baik. Mohon maaf itu suaranya agak kecil, tapi saya mungkin sekitar 80% nangkap. Mohon dikoreksi ya, Bapak ya, Terima apabila kasih, Pak. Kalau suara dari Pak Kris jelas banget. Kalau dari Pak Marasabesi agak sedikit kecil gitu. Jadi Oh iya Pak. mohon maaf kalau ini. Ya, jadi memang apa namanya? eh, memang challenging-nya adalah kalau menurut saya eh, ya kita coba buat sebenarnya ini bukan persoalan teknologi sih, Bapak begitu kan, tapi lebih kepada persoalan apa namanya eh, tim advance di sana begitu. Jadi para tim pelopor begitu ya, yang di sana yang secara terus-menerus selalu bersemangat gitu untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Nah, kemudian kita bisa dukunglah secara teknologi yang tentunya tepat guna. Kita tidak perlu teknologi yang canggih, eh, Bapak gitu. Karena itu memang kita, jujur saya memang masih perlu mengeksplor begitu. Kira-kira eh, apa namanya ide-ide menarik apa yang bisa kita implementasikan supaya proses ini berjalan lebih ekonomis, kemudian juga dengan sumber daya yang gampang ditemukan di
daerah begitu. Jadi misalnya seperti ini, pada waktu kita membuat peralatan ini, karena posisi ini di Jakarta dan di Jawa lah ya, maka Ya. pirolisis ini sebagai contoh dia butuh pemanasan, kita gampang mendapatkan akses gas begitu. Nah, jadi kita menggunakan apa namanya gas untuk pemrosesan situ karena eh, perhitungan antara biaya dan waktu itu gas masuk, terutama untuk waktu gitu kan. Kalau yang lainnya tidak begitu masuk begitu. Karena apa namanya? Nah, sementara permintaan dari teman-teman di Bangka yang implementasi alat kami, Pak Juang katanya di Bangka agak sulit dapetin gas dan gasnya itu mahal begitu kan. Bisa nggak kita menggunakan hasil dari pyrolysis itu untuk menghidupkan kembali begitu peralatan itu gitu kan. Nah, akhirnya kita change tuh. Jadi sumber bahan bakarnya gas kita rubah menjadi bahan bakar solar hasil pyrolysis tersebut begitu kan. Ya, tentu saja itu berjalan namun sedikit mengurangi hasil. Harusnya dalam batch sekali batch itu menghasilkan 200 literan solar gitu kan. Ini karena untuk dipakai lagi untuk konsumsi dia jadi berkurang sekitar 40 sampai 50 liter gitu untuk prosesnya begitu kan. Nah, eh, hal ke depan yang saya lihat menarik, saya nggak tahu sumber daya di Banda Neira itu seperti apa. Bisa jadi kita menggunakan burner yang berbasis biomasa misalnya, Pak. Gitu. Jadi mungkin di sana banyak kayu atau apa, mungkin kita bisa menggunakan itu salah satunya gitu kan. Nah, karena sebenarnya prosesnya ini kan sama aja. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan proses ini dengan sumber daya yang ada di masyarakat begitu kan. Nah, begitu juga tadi berbicara tentang masalah tobong tadi. Nah, itu bisa sebenarnya ini adalah gasifikasi insenerator gitu. Setara dengan harga yang ya mungkin kalau di Indonesia di Jakarta atau di ini mungkin sekitar 1 sampai 2 M gitu kan. Nah, tapi ya kenapa sih hal-hal seperti ini disembunyikan gitu kan? Kita bisa bangun dengan teknologi yang sederhana gitu kan. Nah, jadi misalnya oke bata pasti di sana banyak. Nah, kemudian bagaimana kita memperoleh misalnya bahan tanah liat begitu, Pak, di sana kan. Nah, itu kan apa? Kalau misal kita dapat akses itu dan kita bisa olah ya kita bisa membuat tuh di seluruh Banda Neira seperti itu. Jadi prosesnya kita menggunakan apa bahan bahan lokal lah. Gitu kita sepertinya memang harus lebih percaya diri gitu untuk mengatasi persoalan itu. Dan kemudian benar juga apa yang dikatakan oleh Pak Nur Hadi, saya setuju banget gitu. Pengeringan hasil pertanian itu menarik banget sih. Saya kemarin apa namanya sempat kita diskusi dengan teman-teman. Ini panasnya yang dihasilkan dari proses tobong ini apa gitu? Ya mungkin yang alternatif yang paling kita pikirkan adalah untuk pengeringan itu Pak Magot, Pak Nur Hadi dari yang dihasilkan begitu kan. Nah, jadi daripada dijual itu basah kan langsung seperti itu. Kalau kita simpan berapa hari kita keringkan, itu juga mungkin menarik gitu kan karena harganya mungkin lebih tinggi seperti itu kan. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing, Pak. Karena menurut saya memang ini bisa berkembang akan sangat menarik apabila dikaitkan dengan apa eh, produk-produk pasca panen. Jadi misalnya panas dari hasil ini itu kita gunakan untuk macam-macam pemrosesan panas pengeringan yang kaitannya dengan pasca panen. Itu tentu saja akan sangat menarik dan akan meningkatkan apa namanya pendapatan dari masyarakat sekitar. Jadi sampah tidak hanya langsung mendapatkan eh, eh, manfaat ekonomi, tetapi juga bisa membantu apa perlakuan proses pasca panen di masyarakat. Mungkin itu jawaban saya, Pak Marasa Besi. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan lagi kepada Pak Kris. Silakan, Pak Kris. Ya Pak, izin bertanya apakah tadi sudah sekaligus closing statement gitu Pak dari Pak Juang atau ada 1 2 kalimat lagi yang ingin ditambahkan? Karena kita sudah di penghujung sesi Pak seperti itu. Baik, Ya, apa, eh, pertama kali saya terima kasih. Sebenarnya saya di sini bukan pemberi materi, tapi justru saya juga belajar dari pertanyaan-pertanyaan dan eh, dari apa info-info yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi, Pak Syafudin, dan lain-lain. Eh, jadi mungkin saya kalau saya bilang eh, quote mungkin tidak ya, tetapi mungkin apa namanya permasalahan sampah ini insya Allah ini kita bisa akan atasin bersama selama ini ada kemauan dan
untuk teknologi, insya Allah kita harus percaya dengan teknologi yang dibuat oleh anak bangsa, Pak, gitu kan. Jadi dan kita juga bukan hanya berbicara anak bangsa, tetapi yang paling penting adalah memanfaatkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah untuk mengatasi permasalahan itu sendiri. Begitu kira-kira Pak Kris. Ya, baik Pak Juang, terima kasih sekali. Cukup tajam ini closing statement-nya. Selanjutnya Pak Nur Hadi, silakan Pak untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Kris. Saya kira dari diskusi kita, masukan dari Prof. Saf, Pak Juang, dan Bapak Ibu sekalian, saya pikir meskipun teknologi punya peran penting, tetapi dari hasil diskusi tadi kita juga melihat bahwa peran perubahan perilaku masyarakat, bagaimana memilah supaya pemrosesan itu lebih efektif, itu juga penting. Kedua juga pembiayaan, masyarakat juga mesti mau membayar karena dari nilai sampah itu tidak cukup, dan tidak ketinggalan juga dari aspek legal ya, policy di masing-masing, apakah di kabupaten atau di tingkat desa, supaya sistemnya bisa berjalan. Saya kembalikan Mas Kris. Ya, baik. Yang terakhir sebagai pamungkas tentunya tidak lengkap tanpa closing statement dari Profesor Syafruddin. Silakan Prof untuk bisa disampaikan. Jadi kalau kita melakukan mekanisme atau melakukan mengelola sampah itu mau tidak mau kita terbentur pada mau tidak mau harus menyelesaikan pada satu rantai tertutup 5 aspek, yaitu ada aspek kelembagaan, ya, aspek kelembagaan tentu peran pemerintah setempat itu dominan juga ya di dalam kaitan ini untuk mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan berkait dengan mekanisme pemilahan, terutama di pulau-pulau kecil itu jangan sampai sampahnya dibuang lah ke arah pantai, kalau bisa diselesaikan sendiri. Yang kedua adalah aspek teknis operasional. Tadi salah satu contohnya barangkali inovasinya Pak Juang yang bisa kita lakukan. Namun tentu kita akan terbentur pada aspek finansial yang harus kita batasi. Makanya skalanya harus tidak mungkin, kata Pak Juang tadi, skalanya paling dekat adalah mungkin skala kecamatan, itu kira-kira kecamatan sebagai bagian daripada TPST misalnya, ya, untuk skala TPST misalnya seperti itu. Nah, di tingkat kelurahan lah, skala kelurahan, untuk tingkat kelurahan itu paling minimal karena menyangkut aspek finansial yang mau tidak mau butuh aspek pemeliharaan dan sebagainya, dan biaya. Kemudian aspek peraturan, ya, kelembagaan yang dilengkapi dengan aspek finansial, aspek teknis tadi sudah, adalah aspek peraturan. Nah, peraturan itu tentu harus ada kebijakan lokal, ya, kebijakan lokal yang mampu memberikan kontribusi terhadap digunakanlah ini untuk sebagai satu penyelesaian daripada pengelolaan sampah. Yang terakhir justru ini yang mungkin peran daripada Bintari adalah community development, ya, merubah pola pikir ini yang penting ya. Jadi bagaimanapun juga sampah itu adalah tanggung jawab masyarakat. Jadi lembaga pemerintah itu kan punya teknologi ya, teknologi, komunitas yang secara kelompok itu punya teknologi, mau tidak mau itu masyarakat yang harus tanggung jawab di dalam kaitan ini yang kita kenal dengan konsep polluter free principle, yang mampu membiayai, mampu melaksanakan aspek teknisnya, mampu memilah dan sebagainya, itu yang kita. Oleh karena itulah 5 aspek ini tidak boleh dipotong, ya, tidak boleh dipotong, ya, benar-benar merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam menyelesaikan persoalan sampah, apalagi di pulau-pulau kecil. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Sudah lengkap sekali ya yang disampaikan oleh kedua narasumber maupun penanggap dari Profesor Syafruddin. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita sudah di penghujung sesi ini. Tadi sempat ada pertanyaan, apakah materi bisa didapat? Jawabannya dapat, begitu ya. Kita bisa diklik di situ untuk bisa bergabung di grup. Kita akan berikan link materinya di grup, atau juga bisa di scan melalui QR code yang ada di layar berikut ini. Ya, mudah-mudahan
webinar seperti ini yang dibutuhkan bisa diadakan lagi di lain kesempatan ya, dengan tema-tema saran yang tentunya sudah bisa dikumpulkan oleh teman-teman yang tadi mengisi link daftar hadir. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber yang luar biasa dan juga teman-teman semua. Untuk menutup sesi diskusi pada sore hari ini, izin untuk dapat dinyalakan kameranya bagi yang berkenan untuk kita lakukan sesi foto bersama. Ya, masih ditunggu untuk bisa open cam ya, karena ini kesempatan yang luar biasa. Sore hari ini tercatat sampai 50 peserta hadir untuk mendengarkan atau ikut berempati terhadap pengelolaan sampah yang ada di pulau-pulau kecil. Ya, baik, saya melihat halaman 2 masih belum banyak yang open kamera. Kita tunggu 10 detik lagi mungkin sambil nanti siap ya oleh Mbak Vira ya yang akan menutup presentasi. Ya, ada dari saya atau dari Mbak Vira untuk foto bersamanya? Oh ya, baik dari saya berarti ya. Oke, untuk halaman pertama ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Ya, baik. Selanjutnya untuk halaman kedua, tetap tersenyum, Ibu Bapak sekalian. Ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Demikianlah Ibu Bapak, sesi ini kami akhiri. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Salam, terima kasih semua. Terima kasih Prof. Saf. Terima kasih Pak Juang. Terima kasih Bapak Ibu semua.